Ini video yang gue mau bikin pas mau berangkat kerja. Gue bikin cepet aja. Semoga. Jadi gue cuma mau mengkritisi tentang industri sekarang itu ya. Itu keren banget gitu loh. Bahwa ini tuh sebenarnya sama kayak kalau kalian baca buku Nudge gitu ya. Itu tuh sebenarnya sebuah program atau sistem yang bisa mempengaruhi seseorang membuat keputusan dalam lingkup yang besar gitu. Sebenarnya biasanya nudge ini dipakai sama pemerintah ke rakyatnya gitu. Jadi memang untuk menginfluence keputusan seseorang tapi dalam lingkup yang luas gitu. Nah, kalau sekarang itu industri itu ya kerennya memanfaatkan orang-orang yang FOMO gitu, fear of missing out. Jadi ketakutan untuk ketinggalan gitu ya. Makanya sekarang tuh bisnis fashion lagi banyak dan sell-nya itu pinternya itu di bisnis fashion gitu, di produk-produk fashion, karena di fashion itu biasanya orang impulsif gitu ya, orang memanfaatkan keimpulsifan orang-orang gitu. Terus selanjutnya itu memanfaatkan orang-orang yang dangkal dan peduli omongan orang gitu, sukanya itu mencari validasi orang lain dengan pujian-pujian gitu ya. Makanya udah mengeluarkan uang banyak buat beli fashion yang terkadang sebenarnya nggak tahu perlu enggak gitu, yang bikin repot enggak. Lalu setelah itu orang-orang itu dibikin supaya ingin flexing gitu ya, foto-foto Instagram, jadi ke tempat-tempat yang Instagramable. Jadi ini pengaruhnya dari bisnis industri fashion itu ke industri makanan F&B gitu ya, bisa ke kafe, bisa ke cafe shop gitu kan, yang penting Instagramable, yang penting bisa difoto gitu. Terus selanjutnya itu karena biar masih tetap lanjut kebiasaan impulsif ini, beberapa platform dan beberapa perusahaan juga membuka jasa pinjaman yang mudah banget gitu untuk apply. Jadi walaupun uangnya sendiri udah habis gitu, tapi keimpulsifannya bisa tetap lanjut gitu kan. Terus karena stres nih ya, udah kebanyakan barang, kebanyakan baju, kebanyakan foto, video gitu. Habis itu stres. Makanya banyak tempat hiburan gitu kan sekarang. Jadi udah stres karena kerja, uang kerjanya dipakai untuk membeli hal yang bikin stres lagi. Terus abis itu butuh healing yang membutuhkan banyak uang gitu. Jadi masuk ke bisnis pariwisata. Terus kalau pengen udah stres, pengen healing kan, biasanya orang yang nggak berpikir panjang, healing atau self reward, mereka pakai hutang. Padahal kan nggak efektif ya. Jadi mau healing malah stres. Terus karena stres, mereka tuh pakai pembenaran, ya kan gue stres jadi gue butuh healing. Terus pakai uang pinjaman. Terus habis healing stres lagi karena harus bayar pinjaman yang nggak beres-beres. Terus yang sebenarnya menyebalkan itu adalah di fase kalau ngeluh gitu, habis itu kayak ngeluh, kok gaji gue habis terus, kok gue nggak bisa nabung, kok gue hidupnya pusing banget. Padahal yang bikin pusing tuh diri sendiri gitu kan. Karena nggak, sebenarnya kan mau bisnis, orang mau bikin bisnis apapun tuh tidak memaksa kita untuk membeli loh. Kita tuh punya pilihan dan bisa mandiri gitu. Kita mau membeli atau enggak gitu. Kita tuh bisa melihat kapasitas diri kita gitu. Ya kalau gue sih nggak masalah ya kalau mungkin orang-orang tuh yang melakukan itu tuh mungkin mendapatkan uang lagi gitu, mendapatkan rezeki lagi
atau mungkin memberikan makna dan kebahagiaan gitu, bukannya malah bikin stres. Kadang kalau misalkan hidup nggak dengan kesadaran penuh itu mengakibatkan menciptakan stres-stres yang tidak perlu. Dan biasanya orang yang FOMO, yang pikirannya dangkal, dan orang-orang yang gampang ikut-ikutan itu gampang dipengaruhi. Jadi misalkan, kalau misalkan gue marketing gitu ya, gue bilang, ini nih banyak banget yang beli. Terus orang-orang bakalan bilang, lu tuh keren banget kalau punya ini. Nah, orang yang impulsif dan peduli omongan orang pasti auto beli. Cuman kalau nawarinnya ke gue yang gak peduli omongan orang, ya gue tetap mikir lagi, gue gak butuh, ya gak usah lah, karena gue gak peduli omongan orang gitu. Dan kalaupun gue melakukan sesuatu, itu sesuatu yang memang gue sudah pikirkan, yang memang memberikan gue kebahagiaan dan kedamaian hidup gitu. Dan kalaupun gue bikin hidup gue lagi menjadi stres itu, biasanya gue tuh tahu tujuannya ini mau kemana gitu, bukan yang random aja gitu. Jadi biasanya orang-orang yang pintar zaman sekarang tuh malah fokus bikin bisnis, memanfaatkan momen di saat orang-orang itu lagi gampang banget dipengaruhi untuk impulsif, untuk konsumtif, untuk ikut-ikutan, untuk takut ketinggalan gitu. Dan ini juga bisa masuk ke bisnis properti, karena semakin banyaknya barang, semakin banyaknya lu mempunyai barang di hidup lu pasti butuh space yang lebih besar gitu kan. Jadi kadang lu butuh tempat tinggal yang lebih besar, yang dimana jadinya ya butuh rumah yang lebih besar dan butuh pengeluaran yang lebih besar. Sedangkan kalau uang gak cukup, itu pinjaman lagi. Jadi kayak gitu. Semoga ini bisa memberikan pencerahan gitu. Jadi mulai sekarang coba mindful, coba pikirin lagi tentang apa yang lu beli, seberapa butuh. Jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma banyak orang beli jadi beli, jangan cuma banyak orang lakuin jadi ngelakuin. Karena sama aja kalau banyak orang masuk ke jurang, lu masuk ke jurang gitu kalau kayak gitu. Itu terlalu jokes hidupnya. Jadi coba untuk lebih bijaksana, lebih menyayangi diri lo gitu. Lebih berpikir panjang dan lebih luas lagi dalam membuat keputusan. Karena kalau uang itu sudah keluar, itu susah diambil lagi gitu. Jadi Maya harus berpikir lebih dalam dan lebih jauh gitu. Oh iya, ini juga masuk ke bisnis ini, kecantikan gitu ya, skincare, makeup gitu ya nggak sih? Karena orang-orang yang FOMO, orang-orang yang peduli banget omongan orang tuh kan pasti pengen tampil perfect gitu. Jadi mereka kadang sampai mungkin hutang-hutang, sampai harus mungkin menjual diri, sampai harus manfaatin orang buat dapetin uang untuk hal-hal yang seperti itu, padahal tidak penting juga. Jadi banyak banget sih. Kalau lu menemukan bisnis-bisnis di sekarang ini yang berhubungan dengan memanfaatkan orang-orang FOMO yang berpikirannya dangkal, itu lu bisa taruh di kolom komentar gitu ya. Dan kalau lu lihat sekarang tuh lagi gila banget orang bikin apa? Bikin brand baju itu, bikin fashion tuh gila-gilaan. Karena memang banyak orang yang bisa gampang dipengaruhi soal itu sih. Jadi semoga bermanfaat dan semoga bisa ada hal baik yang diambil.